Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan konstruksi dasar algoritma yang lain, yaitu pemilihan. Gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan runtutan itu apa. Kenapa kok eh, apa namanya konstruksi ini disebut dengan pemilihan atau kalau istilah lainnya banyak yang menyebut dengan istilah percabangan. Gitu ya. Kenapa kok disebut istilah pemilihan atau percabangan? Nanti kita lihat ya. Ada kata kuncinya juga. Nah, yang perlu kalian eh, apa namanya jadikan pegangan itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau kata kunci ini berarti itu adalah pemilihan atau percabangan. Oke, silakan disimak lagi ya video part yang ketiga ini lanjutan dari part 1 2 yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke, selamat menyimak, selamat menyaksikan, selamat menonton uh, materi video part 3 pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita masuk ke contoh terkait dari struktur pemilihan itu seperti apa bentuknya, gitu ya. Kita lihat dulu penjelasan ya, yang dimaksud struktur pemilihan itu seperti apa. Oke, jadi dalam struktur pemilihan ya kita lihat dari penjelasan yang pertama di sini, memungkinkan aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Ya. Dengan kata lain, sebelum dia menjalankan aksinya, ya, sebelum dia melaksanakan langkah-langkahnya, mengerjakan langkah-langkahnya, maka dia akan melakukan pengecekan dulu, melakukan pengecekan ya kondisi yang terpenuhi itu yang mana atau kondisi ini terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, maka dia akan menjalankan plan A. Ya. Kalau dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan plan B. Misalkan di sini saya tulis saja ya, kondisi terpenuhi, maka dia akan menjalankan plan A, plan E. Gitu ya. Kemudian kalau tidak terpenuhi, nanti dia akan menjalankan plan B, misalkan. Nah, di setiap plan ini ya, plan A maupun plan B, pasti akan ada langkah-langkah yang lebih detail gitu ya. Plan A itu nanti berarti kita perlu mengerjakan ini, kemudian inputnya ini atau prosesnya ini menjadi outputnya seperti ini. Kemudian plan B juga prosesnya berbeda dengan proses A gitu ya. Prosesnya berarti nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini sampai akhirnya menjadi uh, output B, misalkan seperti itu. Ya. Jadi pasti akan ada dua langkah ya, yang sebenarnya terpisah secara paralel gitu ya. Dua langkah secara paralel artinya ketika salah satu terpenuhi maka dia akan menjalankan kondisi yang terpenuhi itu. Kemudian penjelasan yang kedua di sini struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda. Ya, ini mungkin sudah saya jelaskan tadi ya terkait dengan istilah plan A dan plan B. Artinya berarti kemungkinan pemroses atau komputer itu bisa menjalankan plan A ataupun plan B. Jadi tidak dua-duanya dikerjakan tetapi salah satunya saja. Tinggal dia memenuhi yang mana nih? Memenuhi kondisi plan A atau memenuhi kondisi plan B gitu ya. Nah, kemudian di sini disampaikan tidak setiap baris program akan dikerjakan. Artinya ketika saya mengerjakan plan A, maka plan B ini tidak saya kerjakan. Gitu kan. Kalau saya mengerjakan plan B, berarti plan A itu tidak saya kerjakan. Gitu kan. Pasti salah satu dari plan itu yang saya kerjakan. Jadi kalau dituangkan ke dalam urutan langkah, ya misalkan plan A itu ada urutan langkah 1, 2, 3 misalkan ya. Kalau di plan B misalkan ada urutan langkah 10, 11, 12 misalkan ya. Atau ya gampangannya gini aja ya, A1, A2, A3 gitu ya. Ini kita ganti aja. B1, B2, B3 misalkan. Ya. Jadi ketika saya menjalankan kemudian ini kembali ke satu titik mungkin jadi 4, 5, 6. Kalau saya menjalankan plan A, maka yang dikerjakan adalah A1, A2, A3 langsung ke 4, 5, 6. B1, 2, 3 ini tidak saya kerjakan. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Kalau saya menjalankan plan B, maka B1, 2, 3 ini yang saya kerjakan langsung ke 4, 5, 6 gitu ya, tanpa mengerjakan yang ini H1, 2, 3 gitu ya. Jadi yang dimaksud tidak setiap baris program akan dikerjakan itu kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Maksudnya syarat di sini tadi ya. Jadi kalau misalkan kondisi A terpenuhi, ya untuk mengecek memenuhi atau tidak itu nanti menggunakan operasi perbandingan nih, operator perbandingan ya. Jadi kondisi ini kaitannya dengan istilah syarat. Gitu ya. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, artinya berarti syaratnya sudah terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang terpenuhi itu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian terlebih dahulu ya. Proses pengujian ini maksudnya adalah untuk mengecek apakah memenuhi syarat atau tidak atau kondisi itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian menjalankan blok instruksi yang akan diproses ini sesuai dengan kondisi yang terpenuhi gitu ya. Jadi apakah dia terpenuhi atau tidak gitu. Setelah itu baru dia menjalankan instruksi atau urutan langkah sesuai dengan kondisi tersebut ya. Nah, kemudian hasil dari proses pengujian ini itu biasanya dalam bentuk boolean. Boolean itu cuma ada dua, benar atau salah. Gitu ya. Jadi hasil pengujian itu hanya akan efeknya ke benar atau salah. Ya, jadi istilahnya kalau benar berarti kondisi terpenuhi, kalau salah berarti kondisi tidak terpenuhi. Jadi kondisi benar itu maksudnya adalah kondisi terpenuhi, kondisi salah itu artinya kondisi tidak terpenuhi. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa kondisinya itu benar atau salah itu menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan itu kurang dari, lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau ini tidak sama dengan. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 operator perbandingan. Gitu ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Gitu ya. Kemudian kalau kondisinya lebih dari satu, nanti kalian bisa gabung dengan operasi AND, OR, atau NOT. Ini tapi mungkin tidak saya ajarkan dulu ya. Jadi kalian fokus ke operasi perbandingan aja. Gitu kan. Ya, contoh-contoh yang mungkin sudah pernah apa namanya sering kita lihat ya, atau mungkin pas awal kontrak kuliah dulu pernah kita lihat gitu ya. Sederhana aja lah ya, yang jangan kebanyakan. Misalkan saya punya nilai ya, kemudian saya mau menentukan ya eh, dari nilai itu menuliskan gitu ya, menuliskan hasilnya itu lulus atau tidak berdasarkan nilai yang saya masukkan gitu ya. Jadi dari nilai ini nanti akan ada keputusan tidak lulus dan lulus misalkan ya. Nah, ketika kita mau memutuskan mana yang lulus, mana yang tidak, pasti akan ada suatu pengecekan di nilai ini ya. Kriteria atau syarat lulus itu pasti akan ada ya. Misalkan di sini lulus itu jika nilai lebih dari 75 misalkan. Ya. Artinya apa? Ketika nilai ini saya masukkan, misalkan saya menginputkan nilai 90 ya. Maka sebelum saya memutuskan ini lulus, maka yang dilakukan oleh komputer apa? Dia akan mengecek dulu apakah nilai ini yang saya masukkan itu lebih dari 75 atau belum. Ini yang disebut dengan pengecekan kondisi. Proses pengujian itu di sini. Ya, dengan menggunakan operator pembanding. Ini pembandingnya lebih dari. Apakah nilai itu lebih dari 75 atau tidak? Jika ya, baru saya menampilkan lulus. Jika tidak, berarti yang terpenuhi mana? Nilai. Kalau tidak, berarti kan kondisi dia memenuhi kondisinya adalah nilai kurang dari sama dengan 75 kan gitu. Ya. Jadi ketika nilai kurang dari sama dengan 75, maka yang dimunculkan adalah tulisan tidak lulus. Gitu ya. Kalau nilai lebih dari 75 yang dimunculkan adalah lulus. Gitu kan. Saya tidak akan mencetak dua-duanya, lulus tidak lulus. Gitu. Pasti yang saya cetak salah satunya. Dengan kata lain, pasti ada satu baris program atau ada baris program yang tidak dikerjakan.
Kalau saya mencetak lulus, maka yang tidak dikerjakan adalah tidak lulus ini tidak saya tuliskan. Demikian juga sebaliknya, kalau saya menampilkan tulisan tidak lulus, maka tulisan lulus ini tidak saya tampilkan. Jadi dalam yang dimaksud dari penjelasan yang ada di sini kurang lebih saya contohkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat contoh yang ada di slide selanjutnya. Ya, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke contoh, ini ada yang disebut dengan operator atau operasi perbandingan. Pembanding aja ya. Operator pembanding, operasi pembanding atau operasi perbandingan. Gitu ya. Tadi disampaikan operasi pembanding itu atau operator pembanding itu kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, hasil dari operasi ini itu hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu true atau benar dan false atau salah. Jadi hasilnya cuma ada dua, true atau false. Contohnya misalkan di sini, 5 sama dengan 5. Ya, 5 sama dengan 5, berarti kan dengan kata lain, ya memang benar ya. Yang nanti yang akan dicek ini kondisi yang di depan ini. Saya punya nilai pakemnya atau acuannya ini. Ya, jadi nilai di sebelah kiri akan dibandingkan dengan nilai sebelah kanan. 5 dengan 5 itu sama. Di sini komparasinya sama atau tidak. Atau pembandingnya sama atau tidak. Dengan kata lain, karena 5 itu dengan 5 itu adalah sama, maka dia akan menghasilkan tulisan true. Gitu ya. Kemudian 3 dengan 4. Ya, kita bandingkan dengan operator sama dengan. Maka yang terjadi adalah false. Karena 3 memang tidak sama dengan 4. Kan gitu. 3 lebih dari 1, ini berarti true. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya ganti dengan variabel A, misalkan A sama dengan 5. Gitu ya. Ini tergantung dari nilai A-nya. Ya, kalau A-nya saya masukkan 10, berarti nanti dia menjadi false. Ya. Kalau saya masukkan 5, berarti nanti menjadi true. Gitu ya. Jadi operasi perbandingan itu pasti akan menghasilkan dua nilai saja, true atau false, benar atau salah. Nah, kemudian di contoh yang terakhir ini yang agak lumayan kompleks. Di sini ada N. N itu berarti kondisi pertama dan kondisi kedua itu harus benar semua. Kalau OR berarti salah satunya boleh benar. Misalkan di sini. Misalkan ini kan tergantung nilai A dan B ya. Misalkan saya ngasih nilai A itu 10, B itu 1 misalkan ya. Maka akan dicek di sini. A lebih dari 10. A lebih dari 10 itu berarti true. Ya. Kemudian B sama dengan 2, tapi saya ngasih nilainya 1. B sama dengan 2, maka hasilnya adalah false. Nah, kemudian di sini ada operator N. Maka akan dicek nih, true dan false. Bukan true dan true. Artinya kalau N itu harus true semua. Kalau ada false salah satu berarti dia false. Maka hasil akhirnya dia menjadi false. Gitu ya. Jadi dia akan membandingkan, oh ini true, ini false. Maka si N akan menentukan keputusannya, itu true atau false. Kalau diganti OR ya, kalau ini diganti OR, ini berarti true dan false. Kalau OR itu karakteristiknya salah satu benar, itu berarti dianggap benar. Artinya ketika true dan false, ketika salah satunya sudah benar, maka dia akan dianggap benar. Maka ini hasilnya adalah true. Jadi ini kalau pakai OR, kalau pakai N itu false. Ya ini mungkin tidak terlalu saya pakai nanti untuk pemrograman, hanya untuk pengetahuan aja, gitu ya. Oke, yang jelas yang perlu kalian gunakan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, serta tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan ya. Gitu ya. Dan yang ditekankan dari hasil ini itu pasti hasilnya hanya ada true dan false.
Jadi tidak ada jawaban selain dua hal itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari struktur pemilihan supaya lebih gamblang, supaya lebih jelas ya terkait dengan contoh, bentuk dari struktur pemilihan. Oke, di sebelah kiri ini ada kode. Ini kode berarti ini adalah pseudocode ya, walaupun secara bahasa ini hampir seperti bahasa Pascal. Yang sebelah kiri ini adalah flowchart ya. Jadi ini pseudocode dan flowchart ini untuk satu masalah yang sama gitu ya, terkait dengan kelulusan. Mungkin tadi sudah saya contohkan. Oke, kalau dilihat di sini pseudocode ya, kalian perlu dari pseudocode ini kalian perlu mengidentifikasi mana kode, mana algoritma, mana kamus, mana judul. Ya, kalau dilihat yang pertama ini adalah judul. Kemudian baris kedua ini baru yang namanya kamus ya. Berarti algoritma itu kalian fokus ada di sini. Ya. Dari mulai begin sampai end. Oke. Jadi kalian fokus di baris 4 sampai 12 gitu. Nggak usah ngecek yang lainnya. Ini kita abaikan dulu aja. Yang 1 2 3 ini kita abaikan dulu aja. Gitu. Karena yang dari baris 4 sampai 12 ini itu yang diterjemahkan menjadi flowchart seperti samping ini. Oke. Kita bicara struktur pemilihan di sisi pseudocode dulu atau mungkin hampir sama nanti di kalimat deskriptif. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ketika kita membuat program dengan menggunakan atau membuat program di mana di dalamnya terdapat struktur pemilihan, itu kata kuncinya adalah ini, if, then, else. Ya. Jadi ketika kalian mendapati sebuah program, ya, di situ ada struktur pemilihan atau tidak, kalian mencari kata kunci ini aja, if, then, else. Ada juga yang hanya if, then aja, nggak pakai else. Ya, ada beberapa model, ada yang pakai if, then saja. Ada yang pakai if, then, kemudian nanti bawahnya dilanjut dengan else. Kemudian ada yang model if, then, else, if lagi, then lagi, kemudian paling bawah baru else. Ya, jadi ada tiga model. Model yang pertama if then saja, model yang kedua if then else, model yang ketiga if then, kemudian else if then, kemudian else. Ya. Tergantung berapa banyak kondisi yang ingin kalian akomodir, ingin kalian beri instruksinya, gitu ya. Kalau yang if then saja berarti hanya satu kondisi yang saya kerjakan. Berarti kalau kondisinya tidak terpenuhi, ya sudah lupakan, gitu ya, biarkan. Tapi kalau kondisi terpenuhi, baru jalankan. Kemudian ada istilah if then else. Ini berarti dua kondisi. Jika terpenuhi, maka saya menjalankan yang ada di dalam if then-nya. Kemudian jika tidak terpenuhi, saya menjalankan di bagian else-nya. Jadi ini sisanya. Jadi akan ada dua aksi atau dua langkah. Ya. Kalau di if then hanya satu langkah saja, langkah yang terpenuhi. Kalau di if then else itu ada dua kondisi. Kondisi yang terpenuhi dan kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kalau yang if then, else, if then, dan else, ini untuk yang lebih dari dua kondisi. Ini lebih dari dua kondisi. Artinya, ada kondisi pertama, maka saya menjalankan if then. Kalau kondisi kedua, saya menjalankan else, if then. Kalau kondisi ketiga, saya menjalankan else, if then yang lain. Sampai di kondisi yang terakhir, berarti saya jalankan else. Gitu ya. Jadi, kalau menggunakan if then else, if then else, itu berarti lebih dari dua kondisi. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau yang jelas itu lebih dari dua. Ada 10 kondisi, mau sampai 100 kondisi, itu pakainya adalah yang if then else if then dan else. Gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya
Ya, ketika untuk mengidentifikasi ini struktur pemilihan nih, atau misalkan saya mau pakai struktur pemilihan, berarti kata kuncinya adalah menggunakan if, then, dan else. Ya, tinggal dilihat itu berapa kondisi. Ya, itu kalau kita pakai pseudocode. Nah, kalau pakai bahasa atau pakai kalimat deskriptif gimana gitu kan? Kalau pakai kalimat deskriptif ya kita ganti aja, ini ganti jika, ya ini maka, kan gitu. Ya, jika maka, kan gitu. Jika A maka B, gitu ya. Jika C maka D, gitu ya. Kemudian else mungkin sisanya silahkan kerjakan apa misalkan. Ya, jadi kalau di kalimat deskriptif itu kalau untuk struktur pemilihan kita tuangkan menggunakan kata kunci jika dan maka. Kalau di pseudocode pakai kata if, then, dan else. Oke ya. Oke, ini terkait dengan kata kuncinya dulu sebelum saya jelaskan ke contohnya. Kemudian kalau yang di sini ini flowchart ya. Kita hapus malah ya. Flowchart. Kalau di flowchart simbolnya untuk struktur pemilihan ini adalah belah ketupat. Ya, belah ketupat. Jadi di sini nanti ada operator perbandingan itu kalian masukkan di belah ketupat. Jadi belah ketupat ini akan berisi operasi pembanding tadi. Kayak yang dicontohkan sebelumnya 5 sama dengan 5, A sama dengan 5 misalkan. Itu kalian masukkan di belah ketupat ini. Gitu ya. Karena dari situ, dari belah ketupat ini nanti akan muncul dua jawaban yaitu true dan false atau ya atau tidak. Gitu ya. Jadi ketika kalian menuangkan struktur pemilihan ini ke dalam bentuk flowchart, berarti kalian perlu menambahkan belah ketupat, di mana di dalamnya terdapat operasi pembanding. Ya. Nah, kemudian nanti akan muncul dari belah ketupat ini dua tanda panah keluar. Ya. Tanda panah pertama untuk ya, tanda panah kedua untuk tidak. Gitu ya. Jadi akan ada dua tanda panah yang keluar dari belah ketupat ini, apakah ya atau tidak. Jika ya, maka apa yang akan dikerjakan? Jika tidak, maka apa yang akan dikerjakan jika tidak? Gitu kan? Nah, kemudian nanti akan kembali ke satu titik lagi dan sampai akhirnya ke bentuk elips selesai. Gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan di flowchart ya, kata if then else tadi itu diganti dengan belah ketupat ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau diminta buatlah algoritma dalam bentuk flowchart gitu ya. Kalau itu struktur pemilihan harusnya akan ada belah ketupat, kemudian dari belah ketupat ini akan muncul dua arah keluar. Satunya untuk ya, satunya untuk tidak. Kemudian yang perlu diingat, kata ya dan tidak ini wajib harus ada. Jadi ini wajib nih. Kalau sampai kata ya dan tidak ini enggak ada, nanti ambigu. Ambigu itu maksudnya tampilkan siswa lulus ini ya, yang ya atau yang tidak. Yang tampilkan siswa tidak lulus ini yang ya atau yang tidak. Jadi kata tidak dan ya ini wajib kalian tuliskan di situ. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke logikanya. Logika dari struktur pemilihan ini seperti apa? Ya. Oke, kalau kalian lihat di sini ya. Di sini right. Oh, sorry, ini hanya komentar aja ini. Pelengkap aja. Jadi tanda bujur sangkar ini berarti sama dengan yang ada di nomor 6. Ya. Yang nomor 5 ini hanya aksesoris saja, pelengkap saja ini. Nanti kalian akan lebih tahu ketika kalian sudah masuk coding. Ini kalaupun dihilangkan itu tidak akan mempengaruhi program. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama read n. N itu apa? Kalau di sini tulisannya adalah nilai siswa. Ya. Oke. Kemudian if then else-nya itu akan masuk ke belah ketupat. Jadi baris 7 dan baris 9 itu ada di belah ketupat. Membandingkannya apa? Di sini lebih dari sama dengan.
N lebih dari sama dengan 60. Maka kita tuangkan ini aja, N lebih dari sama dengan 60. Ini nggak usah sebenarnya, nggak apa-apa. Gitu ya. Karena N lebih dari sama dengan 60, itu operasi perbandingan ini pasti hanya akan menghasilkan nilai true dan false saja. Jadi nggak usah pakai tulisan apakah itu sudah keluar nilainya, nanti keputusannya cuma 2, ya atau tidak. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita lihat ya, if N lebih dari sama dengan 60, then tuliskan siswa dinyatakan lulus. Ya. Maka nanti dari sini, ya, berarti iya-nya yang mana? Iya-nya berarti yang ini. Gitu kan. Karena jika N lebih dari 60, berarti jika ini benar, ya, jika kondisi ini benar, maka baris ke-8 yang akan dieksekusi. Baris 8 itu berarti nanti dijalankan di sini. Gitu ya. Kemudian jika salah, ya, else itu berarti selebihnya atau sisanya. Selebihnya atau sisanya, atau mungkin jika salah semua yang di atas, maka dia akan melakukan apa gitu kan, menampilkan tulisan siswa dinyatakan tidak lulus. Kalau di dalam flowchart menjadi seperti ini. Read ln ini ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Ini hanya untuk aksesoris saja. Nah, setelah selesai, maka setelah sudah menampilkan ini, maka dia akan ke selesai kan gitu. Ya. Jadi dia akan menjalankan salah satu saja antara baris 8 atau baris 10. Mana yang akan tereksekusi. Kalau yang tereksekusi adalah benar, maka yang dijalankan hanya baris 8 saja. Ini nggak dijalankan nih. Langsung setelah menampilkan siswa lulus, selesai. Demikian juga kalau kondisinya salah. Ketika salah, maka yang dijalankan ini. Ya. Maka yang dijalankan ke sini. Ini yang dijalankan, ini yang tidak dijalankan. Sehingga nanti setelah menampilkan, dia tidak akan kembali lagi untuk menampilkan lulus, tapi dia akan selesai ke bawah. Gitu ya. Jadi prinsipnya dia akan memilih satu kondisi dulu, setelah memilih satu kondisi, yang mana yang benar, mana yang terpenuhi, maka dia baru akan menjalankan langkahnya. Gitu ya. Di sini berarti langkahnya, kalau iya berarti ke bawah, kalau tidak berarti dia ke samping. Setelah itu dia akan kembali ke satu titik yang sama, kemudian dia akan melanjutkan program yang sama yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini struktur pemilihan ini disebut percabangan juga? Karena kalau kita lihat dari sisi flowchart ya, dari sisi flowchart ini menghasilkan sebuah percabangan, percabangan ke bawah atau percabangan ke samping, atau ada juga yang percabangan ke samping, satunya ke samping juga di sini ke bawah. Gitu ya. Jadi kenapa ini disebut juga percabangan? Karena dari sisi flowchart dia akan menghasilkan sebuah cabang dari satu aliran. Ya, disebut pemilihan karena akan ada dua kondisi atau lebih yang dimana kita harus memilih salah satu kondisinya. Else. Oke, supaya lebih memperjelas lagi ya terkait struktur pemilihan ini atau percabangan ini ada persoalan pembatasan umur ya. Persoalan pembatasan umur di bioskop. Wah, ini contoh aja ya. Gitu kan. Jadi di sini ketentuannya adalah jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan masuk. Dan jika kurang dari 17, maka suruh pulang atau tidak boleh menonton. Ya. Nah, oke, silakan kalian membuat algoritmanya ya dalam bentuk flowchart. Ya, ini kata kuncinya dalam bentuk flowchart. Sekali lagi, untuk menyusun algoritma ini, berarti kalian perlu mengidentifikasi mana inputnya, mana prosesnya, dan mana outputnya. Gitu ya. Operasi pemilihan ini akan ada di dalam proses. Ya. Jadi
Input itu pasti nanti untuk menginputkan umur kan gitu ya. Ini pasti nanti jadi umur. Umur, kemudian nanti akan ada operasi pemilihan sebagai proses. Kemudian nanti ditampilkan kesimpulannya, apakah dia boleh nonton atau tidak. Gitu kan. Nanti ini ada kesimpulan nih, boleh nonton atau tidak. Kan gitu. Jadi inputnya ini pasti umur. Ya kan. Umurnya berapa, kemudian dari situ dilakukan pemilihan, dari pemilihan itu nanti ada keputusan boleh menonton atau tidak. Nah, silakan kalian tuangkan itu ke dalam sebuah notasi algoritma dalam bentuk flowchart gitu ya. Silakan kalian kerjakan ini sebagai latihan soal yang kedua. Soal yang kedua itu kan silakan nanti kalian buatkan flowchartnya dalam di LMS ya. Nanti untuk menggambarkan flowchartnya ini kalian boleh dalam bentuk gambar di uh, gambar flowchart gitu ya. Kemudian gambar flowchart itu kalian kopikan ke atau kalian gambarnya ini kalian save, kemudian nanti tinggal kalian open aja di LMS-nya supaya gambarnya masuk gitu ya. Kemudian kalau yang di kertas ya itu silahkan kalian oret-oretan aja. Itu sebagai saya pengen lihat histori kalian ngerjakan itu apakah sekali langkah jalan selesai atau harus ini dicoret-coret gitu ya. Jadi yang diupload itu hasil coret-coretannya bukan hasil akhirnya gitu ya. Jadi kalau ini salah saya ganti dengan yang ini gitu kan. Ini masih salah saya ganti dengan ini. Itu diupload aja semua supaya saya tahu prosesnya kalian sebenarnya uh, ada proses untuk mengarah ke penyusunan algoritma yang benar atau tidak gitu ya. Oke, mungkin itu untuk materi terkait dengan konstruksi dasar algoritma pemilihan. Ya, ya, ternyata memang PPT-nya sudah selesai ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan untuk konstruksi dasar algoritma pemilihan, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah di struktur dasar pemilihan itu pasti akan ada kondisi atau syarat yang harus dipenuhi dulu. Jadi ada pengecekan kondisi atau syarat dulu, gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan baru dia akan melakukan uh, instruksi atau dia akan mengerjakan suatu langkah itu berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Kalau yang tidak terpenuhi, maka dia akan lewati itu. Jadi tidak semua baris langkah itu akan dijalankan di dalam pemilihan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini di part yang ketiga ini, gitu ya. Selanjutnya silahkan masuk ke materi yang terakhir yang ada di part keempat di pertemuan kedua ini terkait dengan operasi dasar operasi dasar terkait dengan konstruksi dasar algoritma yang lainnya yaitu pengulangan. Itu oke, terima kasih.